antar negara mengenai kebijaksanaan politik ekonomi juga ini akan sangat menentukan ya masa depan Indonesia, dan ini juga yang menjadi pemicu yang sangat besar di mana pemerintahan juga tidak bisa memberikan kebijaksanaan ekonomi yang luas kepada masyarakat kecil khususnya. Berarti bisa dibilang perekonomian Indonesia ini di tahun 2025 juga tidak baik-baik aja Kak Felin. Nggak terasa ya, kita sebenarnya sedang di fase krisis ekonomi, tapi memang belum nampak ya, dari pelan-pelan sedikit itu mulai terjadi, dan ini juga dirasakan oleh masyarakat khususnya saat ini masyarakat menengah bawah, di mana juga tadi ada banyak orang-orang tidak adanya lapangan pekerjaan, bahkan adanya pemutusan hubungan kerja ya, sepihak ini juga yang menjadi pemicu masyarakat akhirnya berkontrak mana nih pemerintah sama pemerintahan itu tidak pernah ada. Bahkan kalau aku bilang di sini yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Terbukti sekarang ini banyak di pemerintah menggalaukan yang namanya program UMKM, tapi faktanya hanya orang-orang yang punya uang ya, hanya orang-orang yang memiliki kekuatan finansial yang kuat yang bisa menguasai ya itu tadi ya program tersebut. Tapi untuk kalangan bawah kalau kita lihat baru sehari sebulan akhirnya kalau kata itu tadi tidak dihitung dengan sarana yang tepat, artinya adalah program tersebut tidak tepat sasaran kepada yang dituju oleh pemerintah. Itu tadi karena oknum dari atas. Mungkin ada pesan nggak sih untuk pemerintah atau mungkin oknum-oknum yang mungkin bermain di dalam ini, kalau dari Kak Felin gitu, apa pesannya gitu? Balik lagi ya, kita ini kalau dibilang sedang menghadapi yang namanya penjajahan. Kita ini negara kita secara tidak langsung negara kita itu sedang dijajah ya. Dijajahnya memang nggak terasa, tapi secara bidang ekonomi sekarang ini kita sedang mengalami fase masa penjajahan atau fase ya di mana perkembangan ekonomi ini tidak berjalan secara menyeluruh, tapi perkembangan ekonomi ini berjalannya secara sepihak. Maka buat para pengusaha khususnya, kalau aku boleh memberikan sumbangsi saran kepada para pengusaha Indonesia khususnya ya, kalau bisa berilah kesempatan kepada masyarakat kecil karena biar bagaimanapun besarnya suatu negara, kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan yang baik ya, yang kuat dengan yang miskin, maka negara itu pun akan hancur. Maka di sini marilah kita galakkan kembali Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita tetap ya satu, kita teguh bercerai. Kak Felin, ngomongin soal transportasi ini kan bisa dikatakan di Indonesia ini sendiri kan sudah mulai pesat ya perkembangannya gitu terkait transportasi. Kalau untuk dari ramalan Kak Felin sendiri dari sektor transportasi udara, laut maupun darat itu mungkin akan seperti apa? Apakah akan ada terjadi yang tragedi yang mungkin cukup memakan korban jiwa? Kalau dari aku lihat ya, dari pergerakan tanah yang terjadi saat ini, bahwasanya kita sedang mengalami keretakan ya, di bawah laut kita itu sudah mengalami kerusakan yang sangat luar biasa, yang mungkin kita juga itu tadi ya, dengan adanya tanda-tanda adanya bencana alam ya, di situ menandakan bahwa kita sedang baik-baik saja, bahkan alam semesta sedang baik-baik saja. Aku lihat di sini akan semakin banyak kecelakaan baik darat, laut maupun udara, dan seperti yang bulan-bulan lalu aku pernah melihat sudah terjadi ya, yang namanya kecelakaan di darat itu juga sudah banyak, kemudian di laut, dan ini juga melakukan dalih aku lihat di sini akan ada maskapai penerbangan yang akan kecelakaan, dan ini juga karena faktor human error yang berkaitan dengan juga iklim cuaca yang memang sedang tidak kondusif saat ini. Kalau untuk di sektor infotainment, kita bergeser ke infotainment di Kak Felin, mungkin ada nggak sih yang public figure yang sekarang mungkin namanya lagi naik tiba-tiba mungkin panggil sama? Banyak sekali. Karena apa? Karena faktor umur atau apa? Banyak sekali. Seperti aku bilang di ramalan aku sebelumnya, bahwasannya di tahun 2025 ini adalah faktor tahun 2025 ini adalah tahun dimana kan wayang karma. Maka siapapun orang-orang yang memiliki karma buruk atau perbuatan buruk di tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini mereka akan mengulangi kejadian yang sama. Masih didominasi dengan kasus narkoba. Ada beberapa artis ya di sini yang saat ini juga aku melihat masih ya ada artis lama. Pertama ini adalah kebanyakan ini artis yang
kalangan pemerintahan. Aku melihat di sini ada beberapa orang ya yang kita yang sudah terkenal dalam bidang pemerintahan. Ini juga kasusnya akan naik ke permukaan mengenai kasus perselingkuhan ya. Kemudian di sini masih didominasi dengan kasus korupsi. Ada beberapa artis Indonesia yang nanti akan tersandung dengan kasus korupsi juga yang berkaitan orang yang sudah menjabat ya di posisinya yang sudah menjabat di tahun ini. Kemudian aku melihat di sini akan ada yang meninggal. Ini juga artis lama dan seorang wanita. Kemudian di sini penyanyi wanita. Kemudian juga ada dari bintang sinetron atau film ya, ini artis muda, pria dan wanita. Kemudian aku melihat di sini akan adanya yang menikah. Kita akan ada artis yang menikah di tahun ini ya. Aku melihat di sini ada L. Kemudian di sini ada juga ini fenomenal banget. Di tahun ini akan ada 3 artis yang akan menikah dalam satu acara ya. Tiga ini kakak beradik akan menikah dalam satu acara di tahun ini. Kemudian aku melihat akan adanya artis inisial F akan menikah, V, kemudian ada P, kemudian ada kasus perceraian yang akan didominasi di tahun ini.